Hai teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita film The One and Only Ivan. Film ini terinspirasi dari kisah nyata yaitu Ivan si gorila. Film ini bergenre drama family dan fantasi. Dan yang pastinya film ini cocok untuk tontonan keluarga, apalagi sedang COVID seperti ini, banyak waktu untuk di rumah. Film ini menceritakan Ivan si gorila yang hidup di area pertunjukan sebuah sirkus, yaitu Big Top Mall, bersama hewan-hewan lainnya. Lalu, selang beberapa hari kemudian, datanglah seekor anak gajah yang bernama Ruby. Dan, karenanya, Ivan berencana untuk melarikan diri bersama hewan lain dari tempat sirkus itu. Untuk hidup bebas, layaknya seperti hewan, bukan melakukan pertunjukan sirkus untuk setiap harinya. Awal cerita bermula saat Ivan memperkenalkan dirinya kepada para penonton, yang dimana Ivan memperlihatkan dirinya di papan iklan pertunjukan sebuah sirkus tersebut. Tempat sirkus itu bernama Big Top Mall. Hewan-hewan tersebut diberi nama masing-masing, yaitu Henrietta adalah seekor ayam laga, selanjutnya ada Frankie, seekor anjing laut, lalu Murphy, seekor kelinci, dan Stella adalah seekor gajah sebagai ratu pada pertunjukan sirkus ini. Selanjutnya ada Sneaker, adalah seekor anjing pudel yang selalu bersama Stella dalam melaksanakan pertunjukan. Dan yang terakhir adalah seekor anjing biasa yang bernama Bob, yang sejak lama telah menemani Ivan pada pertunjukan sirkus ini. Nah, inilah pertunjukan terakhir yang ditunggu-tunggu para pengunjung sirkus, di mana Ivan menunjukkan dirinya pada pertunjukan tersebut. Scene berpindah ke seorang gadis kecil yang bernama Julia. Setiap malam, Julia berada di tempat sirkus karena ayahnya yang bernama Josh bekerja di situ juga. Lebih tepatnya, Julia sering berada di kandang Ivan. Lalu, Julia menunjukkan hasil yang ia gambar pada Ivan. Setelah itu, dengan senang hati, si Mac memberikan uang pada Julia untuk membeli krayon baru. Terlihat scene berikutnya adalah Ivan dan Stella membicarakan pertunjukan mereka setiap harinya. Keesokan harinya, mereka melakukan pertunjukan seperti biasanya. Singkat cerita, pertunjukan tersebut telah selesai. Lalu, pada malam hari, Julia memberikan krayon lamanya dan selembar kertas yang mungkin menurutnya Ivan juga bisa menggambar. Scene berikutnya, terlihat Julia yang meninggalkan Ivan dan pulang ke rumah bersama ayahnya. Lalu Ivan melihat seekor kumbang, di mana Ivan menggambar kumbang tersebut yang ia lihat. Hari demi hari, mereka lalui dengan melakukan pertunjukan demi uang untuk menyambung hidup. Lalu beberapa hari kemudian Julia datang lagi, di mana ia ingin menggambar si Bob. Nah, pada saat Julia ingin menggambar Bob, Julia melihat selembar kertas hasil gambaran dari Ivan. Walaupun gambar tersebut biasa saja, namun hal itu membuat Julia kagum ketika melihat gambar tersebut, di mana ia mengatakan pada ayahnya gambar tersebut adalah seekor kumbang. Kemudian karena ucapan Julia itu, Ivan terlihat senang mendengar perkataan Julia. Lalu Julia pulang bersama ayahnya. Scene berpindah keesokan paginya. Datanglah seekor gajah yang diberi nama Ruby. Ruby berasal dari tempat sirkus yang bangkrut, yang dibeli dengan harga yang murah. Pada malam hari, Ruby melihat sebuah boneka milik Ivan, di mana Ivan mengatakan boneka tersebut memiliki sebuah kenangan. Keesokan harinya, Ruby menunjukkan dirinya bersama Stella. Akhirnya dia tampil nih di depan panggung bersama Stella berdua. Dan itu membuat para pengunjung pun senang melihatnya. Berkat Ruby, tempat sirkus tersebut ada penambahan pengunjung yang datang. Namun, masih ada beberapa bangku-bangku yang masih kosong. Tidak seramai dulu lah. Setelah pertunjukan, Stella mengalami masalah pada kakinya.
Lalu, pada malam harinya, Stella menceritakan sedikit kisah tentangnya kepada Ruby. Ia bercerita di mana ia terjebak pada lumpur saat mencari air di sebuah lubang. Lalu, ada seorang gadis kecil yang mirip dengan Julia. Gadis kecil itu memberitahu para warga untuk mengangkat Stella dari dalam lubang. Dan cerita dari Stella selesai. Lalu Stella mengatakan pada Ruby bahwa tidak semua manusia itu jahat. Kemudian Ruby bertanya pada Stella, apakah semua hewan bisa hidup di alam liar? Dan Stella menjawab, iya, tentu saja. Mendengar hal itu, membuat Ivan memiliki niat untuk melarikan diri, serta ingin hidup seperti hewan pada umumnya. Berikutnya, terlihat Ruby yang tidur bersama dengan Stella. Scene berikutnya, pada pagi hari, Stella terlihat tidak ikut tampil dalam pertunjukan karena masalah pada kakinya, dan terpaksa Ruby akan tampil sendiri dalam pertunjukan tanpa Stella. Awalnya Ruby sangat ragu-ragu, namun Ivan memberinya semangat untuk tampil. Lagian para pengunjung pun senang melihat Ruby dalam pertunjukan. Lalu Bob menceritakan kisahnya pada Ruby di mana ia dulunya dibuang dari majikannya, lalu terjatuh di jembatan dan hampir tenggelam, dan cerita pun selesai. Ini kocak banget sih asli. Lalu Bob menyuruh Ruby untuk tidur. Kemudian Ivan mendekati Ruby dan bilang kalau cerita tersebut bukan cerita untuk pengantar tidur. Kemudian giliran Ivan lah yang bercerita mengenai kisah masa lalunya pada Ruby. Ivan bercerita kalau ia dulunya memakai popok, layaknya seperti seorang bayi. Ivan diadopsi oleh Meg yang masih muda bersama istrinya yang bernama Helen, yang sangat menyayangi Ivan. Bahkan ia tidur bersama mereka. Ivan begitu beruntung karena bisa pergi ke restoran, melihat pertandingan baseball, menonton bioskop, dan bermain di taman. Lalu, terlihat Meg mengambil foto Ivan bersama seorang anak laki-laki di Big Top Mall, di mana mall tersebut belum menjadi miliknya Meg. Nah, terlihat scene berikutnya, istri Meg itu pergi meninggalkan rumah karena kesal dengan Ivan yang membuat rumahnya berantakan. Tapi di sini posisi Ivan tidak tahu apa-apa karena dia hanya hewan liar. Lalu Meg membelikan Big Top Mall dan menjadikan mall tersebut sebagai tempat sirkus. Dan disitulah Ivan diberikan kandang yang ia anggap sebagai rumahnya sendiri. Dan cerita pun selesai. Setelah cerita tersebut, akhirnya Ruby tertidur. Lalu, terlihat kalau Stella berpamitan pada Ivan sebelum ia meninggal, di mana Ivan harus berjanji kepadanya. Ia mengatakan bahwa Ivan harus menjaga Ruby apapun itu. Dan Stella menginginkan Ruby bebas dan hidup dengan hewan lainnya. Setelah mengucapkan pesan tersebut, Stella mengucapkan selamat tinggal pada Ivan, dan ia meninggal dunia. Lalu terlihat Julia dan para hewan lainnya begitu sedih atas kepergian Stella. Tempat sirkus tersebut ditutup untuk sementara. Lalu Meg mulai melatih Ruby untuk sirkus. Dan karena latihan itu membuat Ruby itu kelelahan, yang dimana Ivan tahu kalau si Ruby itu kelelahan, sehingga dia menggeram kepada Meg karena memaksa Ruby untuk tetap berlatih. Dan itu membuat Ivan terlihat tidak senang karena latihan tersebut kelihatan seperti dipaksakan, terlalu dipaksakan. Lalu Ruby menghentikannya dengan menyemprotkan air kepada rambutnya si Meg. Lalu terlihat si Meg pergi dengan kesal. Singkat cerita, Julia menunjukkan hasil gambar Ivan kepada Meg. Julia mengatakan bahwa Ivan bisa menggambar.
Karena itu, si Mac ini punya ide gila di mana ia membuat pertunjukan si gorila yang bisa menggambar. Langsung dong, iklannya di depan sirkus itu langsung berganti dengan Ivan yang membawa cat air. Namun pada saat pertunjukan, Ivan sama sekali tidak mau menggambar, yang membuat Mac begitu kecewa pada Ivan. Lalu ketika melihat Bob, si Mac ini makin kesel, lalu dia manggil Castello. Nah, Castello ini kayak pengurus sirkus itulah, OB-nya lah, untuk ngusir si Bob ini. Karena sebenarnya sirkus ini nggak perlu dan nggak butuh si Bob ini, karena dia hanyalah anjing liar. Dan itu bukan tempat tinggalnya. Lalu terlihat si Mac pulang ke rumahnya. Dan inilah kesempatan untuk Ivan dan hewan-hewan lainnya untuk melarikan diri. Lalu mereka mengelabui si Castello nih. Dan akhirnya berhasil dong. Dan Ivan keluar dari sirkus itu membawa hewan-hewan lainnya. Lalu hewan-hewan tersebut melihat hutan di sisi jalan raya, di mana itu hanyalah hutan pada persimpangan kecil yang dikelilingi lebih banyak kota. Kemudian Mac diberitahu oleh Castello langsung memecatnya karena membiarkan hewan-hewan itu keluar dari kandangnya dan kabur dari sirkus. Lalu si Mac ini merahasiakan pelarian hewan-hewan tersebut dari George. George ini adalah wartawan yang menanyakan hal terkait dengan pelarian hewan-hewan sirkus tersebut. Ruby yang ingin tahu tentang alam liar, mumpung Ivan ini masih bisa mengingat masa lalunya, di mana Ivan dulunya memakai lumpur untuk menggambar di batu. Apapun itu yang ia mau. Sedangkan gorila lainnya berayun dari pohon untuk mengambil buah, namun berbeda dengan sifatnya yang suka menggambar. Ivan juga mempunyai saudari yang bernama Tag. Mereka selalu bermain bersama sampai suatu hari Ivan yang sedang menggambar dan dijaga oleh ayahnya, tiba-tiba hutan yang tadinya ramai menjadi sunyi. Begitu sunyi, di mana ayahnya tahu kalau para manusia sedang berburu hewan. Lalu para gorila berusaha lari sebisa mungkin. Setelah menyelamatkan Ivan, kemudian ayahnya mencoba melawan para manusia itu. Di saat ayahnya pergi, terdengar suara tembakan dan dar. Ivan tahu bahwa ia telah kehilangan ayahnya. Dan cerita pun selesai. Scene berikutnya terlihat Ivan memegang boneka pemberian dari Julia. Dan ia menamai boneka tersebut dengan nama Not Tag, yang berarti bukan Tag, atau boneka tersebut bukan saudarinya Tag. Setelah itu, Ruby mengucapkan terima kasih pada Ivan atas cerita tersebut. Lalu keesokan paginya, Ivan mulai menggambar sebelum pertunjukan dimulai. Ia ingin menunjukkan kepada para penonton kalau ia ingin bebas ke alam liar. Saat pertunjukan dimulai, datanglah seorang wartawan yang ingin mengajukan pertanyaan pada Mac soal pelarian hewan-hewan. Lalu Mac mengatakan tidak ada. Kemudian malah mengajak wartawan serta seorang fotojurnalistik untuk merekam pertunjukannya. Singkat cerita, para penonton begitu terkejut melihat gambar dari Ivan yang sulit dipercaya bagi mereka. Bahkan mereka begitu kagum melihat gambar tersebut. Lalu Julia mengerti maksud dari gambar tersebut, di mana Ivan menggambar hutan dan danau yang artinya ia ingin hidup bebas, layaknya seperti hewan-hewan lainnya. Kemudian Julia memohon kepada ayahnya untuk membebaskan Ivan dan hewan-hewan lainnya, di mana ia meminta wartawan untuk membuat sebuah berita tentang pembebasan hewan-hewan. Lalu Mac yang melihat berita tersebut, akhirnya ia menyerah dan memutuskan untuk menutup sirkus tersebut. Saat semua hewan dibawa pergi, Mac memiliki satu momen terakhir dengan Ivan.
di mana Meg mengucapkan terima kasih pada Ivan atas waktunya. Lalu, Ivan dibawa ke kandang gorila di mana ia dipertemukan dengan jenisnya. Juga Ivan merasa senang karena sudah tepati janjinya pada Stella yang melihat Ruby hidup bersama jenisnya. Dan film pun selesai. Oke teman-teman semua, itulah alur cerita dari film The One and Only Ivan. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Kalau ada yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.